as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh jamaah subuh Masjid Besar Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, semoga subuh ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan keluarga kita dan anak-anak kita, insyaallah. Pada kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan tema besar kita tentang petunjuk Al-Quran tentang jalan keluar dalam kesulitan problem kehidupan. Quran sebagai petunjuk, sebagai panduan, memberikan solusi problem kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, kemarin sampai kepada poin yang ketiga. Yang pertama, ada kehidupan dan kehidupan kesulitan dalam keadaan hidup ini. Yang pertama adalah taubat. Al-Quran ayat 70. Yang kedua adalah takwa. Kemarin tahapannya takwa itu makna pertama oleh para mufasir, yakni imtisal bi amrillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dengan sepenuh hati dan waktu yang sama menjauhi segala yang dilarang Allah. Ini langkah pertama agar kita mendapatkan pertolongan. Yang kedua, takwa itu oleh Rasul diberikan definisi ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya menjalani hidup ini dengan takwa? Rasul bertanya, kalau jalan yang kau lalui penuh dengan duri, bagaimana kau melaluinya? Apa kata para sahabat? Kami akan melalui jalan itu dengan kehati-hatian. Maka yang kedua, takwa diberikan pemahaman penuh kehati-hatian dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai terpeleset ke jalan kenistaan. Puncaknya, para ahli psikologi memberikan penjelasan. Al-Hadid ayat 4 dasarnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah, ini puncak perjalanan takwa kita, merasa diawasi kapanpun dimanapun oleh Allah. Jadi orang takwa adalah orang yang mau menghadirkan Allah dalam hidupnya, begitu. Sehingga seringkali kita katakan bahwa kegagalan manusia modern adalah kegagalan menghadirkan Tuhan dalam hidup. Ya. Ini dalam hadis Nabi disebutnya ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, kenapa takwa menjadi jalan keluar dari kehidupan ini? Quran surah At-Tolak kalau tidak salah ayat 2 dan 3 memberitahukan kepada kita ayat takillah ya kalau Tuhan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah ke-65 ayat 2 dan ayat 3. Yang keempat, yang ketiga, jalan keluar agar kita diberikan jalan keluar oleh Allah dalam kehidupan dan kesulitan itu. Yang ketiganya, menurut petunjuk Al-Quran, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar.
Bacanya Quran surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Ketika kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam, maka Adam pun diajarkan oleh Allah dengan membanyak istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita pun bisa belajar dari kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah pun memberikan kabar kepadanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah bentuk-bentuk istiadah, bentuk-bentuk permohonan ampun dari hamba-hamba Allah ketika dihadapkan dengan kesulitan, dan Allah memberikan panduannya. Maka kalau kita dihadapkan dengan kesumpahan, kegelapan, keterkungkungan, kesulitan menemukan solusi dalam hidup ini, seperti halnya Nabi Yunus alaihissalam yang terkungkung dalam perut ikan, apa yang bisa ajarkan oleh Allah kepadanya? Doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kita pun meneladani itu, memperbanyak istiadah atau istighfar yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ya. Nah, sekarang yang keempat, ini mulai SSA. Yang keempat, agar kita bisa keluar dan Allah memberikan jalan keluar kepada kita, yang keempat adalah bersedekah. Quran surah At-Tolaq, surah ke-65 ayat 7. Dasarnya Quran surah ke-65 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Itu kata kuncinya. Liyunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu, ini Pak, itu pakai sayaj'alu, sayaqulu. Jadi pembuktiannya pakai ilmu ya Pak. Jadi sin saufa itu ciri fi'il mudhari, hanya beda cara pembuktian. Kalau saya kulu dan saya jelas, Allah akan menjadikan kepada orang yang senang berinfak itu pembuktiannya di dunia. Kalau bukan buktinya, bukti kebenarannya di dunia pun akan diperlihatkan. Kurang dulu. Gitu. Jadi satu dia tak. Yang menurut saya. Jadi asal nyumput jadi apa? Tuh panjang ni.
kita batas mimbar. Nah, jadinya. Tapi kaki ya. Oh. Tes. Mudah-mudahan. Di dalam Quran itu gini Pak. Karena kalau ayat ini mengajarkan setelah kita berinfak dalam keadaan leluasa, dalam keadaan terbatas, di akhir ayat saya ja'alullah akan menjadikan Allah akan ba'da usrin setelah kesulitan yusra kemudahan. Ya, jadi apa namanya? Itu janji Allah bahwa ketika kita dihadapkan dengan kesulitan bersedekahlah, maka Allah akan membuka kemudahan. Pakai saya jangan. Nanti ilmu dari sini pakai sini. Nah dalam ilmu dari itu di samping cirinya itu ada juga saufa. Ada saufa. Saufa itu juga ilmu dari hanya pembuktikannya. Saufa itu hanya bisa dibuktikan nanti di akhirat. Ketika kita menyatakan membaca Quran surah Al-Kasr, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Orang yang serakah itu sulit disembuhkan. Yang serakah itu kapan dia sembuh berhenti? Kalau sudah nyungsep ke alam kubur itu sembuh. Jadi kalau sampai nyungsep kan terkas. Nah, maka Allah kita kalau saufa itu hanya bisa dibuktikan di akhirat apa kebenarannya. Itu pakai kata saufa. Ya, saufa ta'lam. Jadi sama-sama ciri film betulnya, tetapi pembuktiannya berbeda. Ya, kalau yang tadi ini di Al-Qur'an, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita dalam kesulitan berinfaklah. Kok sulit infak? Cara menjemput pertolongan Allah. Maka saya ja'alullah, Allah akan menjadikan ba'da yusri 70. At-Tolak surah ke-65 ayat 7. Ya. Nah, jadi orang yang bersedekah, pembuktian pertolongan Allahnya akan diperlihatkan di dunia. Katanya di akhirat kelak. Di dunia pun diperlihatkan oleh Allah. Ya. Ini petunjukan. Apalagi kalau kita membaca surah ke-63 itu Al-Munafiqun. Surah ke-63 ayat 10. Ini pun dahsyat sekali. Ya. Al-Munafiqun ayat 10 karena itu hanya 11 ayat. Di ayat 10 surah Al-Munafiqun ini pun lebih dahsyat. Ini pun di dunia diperlihatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu, maka berinfaklah kalian. Dan kita masih ingat rumusnya. Infak itu artinya membelanjakan harta. Membelanjakan harta jalannya ada dua, fisabilillah dan fisabilitobun. Induk dari semua membelanjakan harta artinya infak, gitu kan?
Tapi yang dimaksud tentu saja infak fisabilillah, bukan fisabilillah taubat. Artinya di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Maka infak itu diwakili dengan kata sodako. Infak sodako artinya membelanjakan harta di jalan yang benar. Ya, membelanjakan harta di jalan yang benar. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah harta kalian yang telah dari sebagian rezeki yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut. Sebelum datang menemui salah seorang kalian itu kematian. Sebab kalau kematian sudah datang apa bayarnya? Payakulu. Ini nggak pakai sin, nggak pakai saufan. Ini menunjukkan bahwa sejak manusia pertama meninggal sampai akhir kiamat nanti ngomongnya akan begitu. Ya. Jadi awal istighfar, kata kerja aktif progresif. Jadi dari dulu orang yang meninggal sampai hari kiamat kala ngomongnya akan begini. Ngomongnya akan begini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, sekiranya bisa ditangguhkan kematianku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya kematianku ini bisa ditangguhkan sebentar saja. Rek naon? Apa kata kita itu? Apa sonda? Akan bersedekah dulu. Ini menunjukkan kedahsyatan bersedekah. Yang tadi di At-Tolak ayat 7 itu pun menjadi jalan keluar kalau kita dihadapkan dengan kesulitan. Bersedekah, Pak. Makanya gini, Pak. Bagaimana supaya doa kita ini diijabah oleh Allah? Ternyata tahapannya gini, Pak. Tahapannya. Jadi kalau ada orang mohon didoakan, sebenarnya itu berat, bukan hanya ucapan. Jadi ketika seseorang itu minta didoakan, maka amunisi yang disiapkannya satu adalah berpuasa. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, bersedekah. Setelah itu baru berdoa. Itu kedahsyatan doa. Kenapa kita minta doa kepada orang-orang soleh? Sebab eta nanti jadi amalan anak. Itu aja. Sedangkan orang yang berpuasa doanya makbul. Orang yang sering menjaga qiyamul lail doanya makbul. Orang yang sedekah doanya makbul. Maka ketika kita berdoa kepada orang-orang soleh itu amanahnya. Dan kalau kita ingin berdoa, maka amunisinya, bekalnya, modalnya harus dilakukan dulu. Berpuasa dulu, sholat malamnya dijaga, bersedekah, baru berdoa. Berdoa ujung-ujung gue. Insannya. Insan. Ini kan problemnya di situ. Ya. Jadi kabul wae doana. Tebak ke daya dukung. Itu manusia. Yang tadi kita ngomong. Ini yang apa namanya? Harus diberikan pemahaman oleh. Baik, yang keempat akan menjadi jalan bagi kita mendapatkan pertolongan Allah menurut petunjuk Al-Quran.
siapa yang akan menolong kita juga akan menjadi bekal perjalanan kita menuju Allah. Ini poin yang keempat. Di Quran surah At-Tolak ayat 7. Yang kelima, menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Jadi kalau saudara kita dengan saudara keterbatasan, dahulukan, tolong mereka. Quran surah Muhammad, Quran surah ke-47 ayat 7. Ya, dasarnya Quran surah ke-47 ayat 7. Surah Muhammad. Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sudah tuh. Wahai orang-orang yang telah beriman, in tansurullaha, kiranya kita menolong Allah, agama Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang suruh, pastilah Allah akan menolong kamu. Pada dasarnya satu hadisnya Rasul menyebutkan, wallahu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu senang, cepat membantu saudara. Ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan cepat menolong seorang hamba selama hamba itu senang membantu menolong saudara. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Begitu Allah menegaskan kepada kita di ayat ini. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, kenapa hari ini kita dianjurkan berbuat kebaikan, tolong siapapun yang bisa kita bantu, meskipun orang itu tidak membalas langsung kepada kita, dapat dipastikan suatu waktu Allah akan mengutus seseorang menolong anak keturunan kita dengan izin. Dan sebaliknya, makanya bahasa kalau itu dikenal bahasa Quran kan. Ada catatan catat di apa? Jadi namun ada seseorang anaknya incuna mau bahasa kalau kan begini, udah gitu kudunya katurunan. Kan gitu ya? Ternyata itu bahasa Quran. hanya diredaksikan dengan pemahaman yang diarahkan. Ulah itu ada bulunya angkat dulu. Padahal kami acara. Iya. Tapi begitu nasihatnya, kudunya angkat dulu. Ulah seperti itu. Kenapa? Kalau kita seseorang memberikan pertolongan kepada kita belum sempat membalas, itu memang Allah sengaja Allah menakdirkan seperti itu. Seperti kita dibantu sedemikian rupa
Sebetulnya kita ini kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini hanya sedikit saja hambanya yang pandai bersyukur. Hanya sedikit saja hambanya yang pandai bersyukur. Dan beliau mengasih narasi mungkin ada udah di apa namanya di publish begitu, udah disebar di videonya. Kalau kita memasak kancing, pakai berdiri, itu hal biasa, bukan tujuan dan bukan satu hal yang berat. Tapi tanyakan, kau saksikan orang yang mengalami stroke, bisa ngacingkeun baju wae sudah menjadi perjuangan dahsyat. Kita pun tak pernah mensyukuri bisa ngacingkeun baju. Ya, coba perhatikan mereka. Itu satu kemajuan yang sangat dahsyat dan sangat besar. Ketika orang yang tidak mengalami itu kemudian bisa ngancingkeun baju, sudah orang belum tak pernah kita mensyukuri itu, Pak. Ya, kita sehat, bisa berjalan ke masjid. Hanya dulu kau perhatikan. Jangankan bisa berjalan, bisa diuk di kursi itu. Ini yang seringkali kita lalaikan. Kalau kaki ketika kamu sadar, maka betul kata Nabi disebutkan. Kalau kalian sadar, kalian akan banyak menangis ketimbang banyak ketawa. Imam Ali kasih tahu. Perhatikan seorang bayi yang lahir, ketika dia lahir menangis, dan engkau tak tahu. Satu saat engkau harus mengatakan, ketika aku wafat, orang lain menangis agar aku bisa ketawa. Hal-hal yang kecil sebenarnya, Pak. Jadi itu betul salah satu metode agar kita pandai bersyukur adalah studi komparasi. Ya, ada pembanding. Ada orang mengatakan lihatlah orang yang lebih kecil daripada kita. Ternyata itu di video mudah-mudahan masih ada. Setelah menyadari tentang itu, nangis kita itu, ya. Maka ketika saudara kita, apalagi keluarga kita yang punya hubungan asam dengan kita mengalami kesulitan, segera tolong, karena Allah akan segera menolong kita. Ya. Jadi kalau kita, kalau kita tahu dan kita sadar tentang semua itu, tentang nikmat Allah yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita, maka kamu akan banyak menangis ketimbang kamu banyak ketawa. Ustaz, Ya. dengan yang tadi kita mensyukuri itu dengan surat Muhammad yang 7 itu membela agama dan menolong itu secara spesifikasinya di mana, Pak? Kan itu luas sekali itu, Pak. Iya. Yang paling sederhana adalah tolonglah agama Allah, makmurkan agama Allah, makmurkan masjid-masjid kalian, gemakan takdir lingkungan kalian. Itu adalah menolong agama Allah. Memakmurkan agama Allah akan menolong kalian. Jadi saya kan jangan sampai kita ini disindir, kita kan nyian masjidnya sih nyian pasaran, nyian pasaran, paling halus, pas siap-siap membangunnya, tapi bunga siaran. Karena kita melihat Ini yang sering kali diabaikan oleh kita.
apa saja menolong agama Allah, memastikan orang-orang senang ke masjid, mengajarkan orang untuk menjaga berjamaah. Dan dari semua itu maka saya dikutip Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini yang saya tadi. Jadi kalau kita melakukan jalan-jalan kebaikan, kemudian orang berbondong-bondong mengikuti petunjuk kita, masjid kita menjadi makmur, masjid kita menjadi banyak jemaahnya. Ingat, pasar kita harus menjaga kesucian diri kita di hadapan Tuhan. Ini seringkali kita ini punya penyakit yang agak berat, merasa atau sombong gitu. Karena merasa kehebatan diri. Pasal sucikan dirimu di hadapan Tuhan. Karena afwaja itu orang berbondong-bondong dengan banyak, kita menjadi sukses, memilih kita itu atas pertolongan Allah. Ya, afwaja. Apa tugasnya? Wasabi, jaga kesucian, sucikan Allah agar diri kita terjaga kesucian. Dengan cara apa lagi? Wasabi bihamdi rabbika, untuk selalu memuji, bersyukur kepada Allah. Dan ingat, wastaghfir, untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Karena ketika kita sukses, ada orang yang iri hati dengan, ada orang yang tersakiti dengan karir kita, ada orang maka mohon ampun kepada aku kasih tahu, ingat wasabi bihamdi rabbika wastaghfir, selalu mohon ampun. Ya. Kan selama ini kita kalau sukses itu, kalau kita sukses berhasil, yang muncul itu air teh. Itu kan penyakitnya itu penyakitnya itu yang jadi persoalan. Al-Quran itu pasandi bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Mengenai sholat tobat, sholat tobat itu kalau kita melakukan rutin boleh tidak? Misalkan setiap hari sekali misalkan. Mau sehari 3 kali juga boleh. Ya, boleh. Makanya ya, mudah-mudahan kita akan di bawah. Tapi kayak begini, di antara mudah-mudahan saya nah, ya. Oh, ada. Nah, judulnya begini. Terima kasih. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang didokumentasikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada abad ke-8 Hijriah. Beliau salah seorang pakar hadis abad ke-8 Hijriah tentang 3 hal. Salasun munjiatun, ada 3 amalan yang dapat menyelamatkan kita di dunia dalam perjalanan menuju akhirat. Wa salasun muhlika, ada 3 amalan yang membuat kita akan celaka, binasa. Yang ketiga, salasun darajat, ada 3 amalan yang membuat kita menjadi mulia. Nah, yang dikatakan oleh Pak Dr. Nukil ini, wasalasun kafaratun, ada 3 amalan
yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Mana yang dapat menghapus dosa-dosa kita itu? Saya ketiga yang kepada langsung. Pertama, wa amal kafaratu. Adapun 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Pertama, isbagul wudu'i fi sabaron. Senantiasa menjaga wudu di saat musim dingin yang mencekam. Sanajan tiris tetap wudu dengan air dingin. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jamaati, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Nabi menyebutnya langkah kaki kanan mendapat satu kebaikan, satu langkah kaki kanan satu kebaikan, satu langkah kaki kiri menghapus satu kesalahan. Nah, yang ketiganya wan tidorus sholati ba'da sholat, yang disebut dengan sholat intidor. Nah, sholat intidor itu sholat sunnah yang dilakukan menunggu datangnya sholat wajib. Contoh, habis maghrib wirid baca Quran, atau habis maghrib zikir, sholat sunnah ba'diyah, kemudian terus sholat sunnah sampai datangnya sholat isya. Apa ya sholat isyanya? Sholat sunnah tobat silahkan, sholat sunnah hajat silahkan, sholat sunnah mutlak silahkan, sampai datangnya sholat isya. Itu namanya sholat itu. Mau dikhususkan silahkan. Atau besok hari Jumat jam 10 datang ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, syukur wudu tahiyatul masjid, kemudian terus ada sholat. Sholat apa itu? Sholat intidor. Kesina bisa duha, bisa hajat, bisa taubat. Sholat yang lain silahkan. Jadi boleh setiap hari, dianjurkan. Karena setiap hari banyak dosa. Begitu ya. Di mana dilaksanakannya? Boleh masuk di wilayah yang disebut dengan sholat intidor. Jadi sholat intidor itu sholat menunggu datangnya waktu sholat. Ya. Tapi kalau tidak menunggu waktunya sholat, misalkan habis isya, dilakukannya boleh? Sangat boleh. Kan isya itu kan berapa? Jadi habis isya itu 1 qobliyah isya, 2 sholat taubat, 3 sholat hajat, 4 sholat istikharah, 5 sholat mutlak. Silahkan ya. Saya sholat taubatnya mau waktu subuh atau habis tahajud boleh. Itu pun sangat dianjurkan. Lihat Quran surah Ad-Dariyat. Surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepada yang disampaikan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin fi jannatin wa uyun berada di taman-taman surga yang di dalamnya memancar mata air. Mungkin dalam bahasa kita, di taman yang indah juga ada air mancurnya. Ya. Akhirina ma'atahum rabbuhum. Kayak saya garis bawahi, innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka sebelum masuk di akhirat dan mendapat surga, qabla dzalika, ketika di dunianya muslimin, senantiasa berbuat kebaikan. Baik dia itu memproduksi kebaikan atau mereproduksi kebaikan atau mendistribusi kebaikan, sama saja. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kemudian yang ketiganya, mereka senantiasa menyedikitkan tidur di malam hari.
Yang keempatnya, nah ini wabil ashari hum yastaghfirun, mereka memanfaatkan waktu sahur golden time untuk memohon ampun kepada Allah. Disitulah boleh sholat sunat, karena ibadah yang disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikatnya di waktu sahur. Itu ciri amalan ahli surga. Dari ayat 15 sampai 19 maka digambarkan kalau kita ingin mengetahui tipologi profil ahli surga itu ada 4. 1. Senang berbuat kebaikan. 2. Menjaga sholat malam. 3. Menjaga qadar sholat sunat malam di waktu sahur, istighfar di waktu sahur. Yang keempatnya adalah senang berbagi. Nah ini wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Mereka membelanjakan, mereka menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya kepada keluarga terdekatnya yang berkekurangan, baik minta maupun tidak meminta. Jadi kalau kita tahu ada saudara kita, ada ponakan kita, ada bibi, ada mama, ada alor yang kehidupannya kurang mapan, kurang berhasil, sebelum mereka minta, kasih tahu ini ciri ahli surga. Kira dari 4 ini, kira-kira lu mana yang udah masuk surga? Jadi kalau kita ingin mengetahui tipologi ahli surga, ada lihat 15 sampai 19 Pak. Dari kamu qabla dari kamu sini senang berbuat kebaikan. Yang kedua, menyedikitkan tidur di malam hari. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sahur untuk memohon ampun kepada Allah. Itu maka tadi, kapan mau sholat obatnya? Siang hari boleh, malam hari boleh, sebelum bisa boleh. Yang utama waktu sahur. Apalagi senang berbagi. Jadi kalau kita ingin tahu kira-kira di keluar ada orang kayak di surga ada buat gitunya. Jadi kalau ingin tahu kira-kira di surga ada buatnya, tinggal ya. Karena Quran itu, karena ini ceritanya membahas hadis Nabi bahwa dari ayat Al-Quran bahwa Quran itu adalah satu adalah Quran. Yang kedua, Quran itu disebut oleh dirinya oleh Quran sebagai Furqan. Ya, yang ketiga, Quran menyebut dirinya sebagai Syifa. Ya, jalan keluar Pak, penawar kehidupan ini. Nah, ini salah satunya. Ya, ini salah satunya. Bahwa bagaimana Quran itu menjadi solusi petunjuk bagi kehidupan kita. Kalau kita dihadapkan kesulitan, Al-Quran memberikan beberapa alternatif dan petunjuk mana yang dapat kita maksimalkan potensi bersedekah. Menolong Allah akan menolong. Tuhan sebab. Begitu di kantor nuklir ini, jadi mau kapan ya, dan sangat dianjurkan, ya sangat dianjurkan. Makanya sebelum tidur pun Rasulullah mengajarkan istighfar ini atau taubat. Kata Paul sampaikan, wahai Fatimah, wahai Aisyah, jangan dulu tidur sebelum mengkhatamkan Quran. Yang sebalik dengan itu bacakan Al-Ikhlas 3 kali. Jangan dulu tidur wahai Fatimah, wahai Aisyah, sebelum menjemput syafaat para nabi. Maka kita bersolawat yang diabadikan dengan solawat Ibrahim, Sayyidus Sholawat. Di akhir setiap sholat kita membaca. Yang ketiga, jangan dulu tidur sebelum minta ridho kepada semua kaum muslimin. Maka diajarkan istighfar, mohon ampun, astagfirullahaladzim,
li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pun adalah istighfar. Boleh dibaca dalam sholat sunat taubah? Boleh. Di sujud tahajudnya boleh baca itu? Boleh. Sayyidul istighfar? Silakan. Ya. Semua Ya. Bahkan bebas. sebagian Atau yang paling kena gitu kan artinya. kalau tidak salah, kalau tidak salah dalam bukunya doa itu bahwa doa tahajud itu sayyidul istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika Biru junuba fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau di Bani Israil ayat 80. Nus standarnya itu kan. Gitu. Tapi biasa nasanes lagi kan. Jelas. Atau di ayat 80-nya. Bisa nanti kita bosan. Justru yang hebat itu amanat yang penting yang diulang. Yang penting ya. Tidak ya. Robbi adhilni udkhala sidqi wa a'izni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu juga penting. Ini di ayat ke-80 surah Bani Israil. Ini doa-doa mana? Rabbi adhilni udkhala sidqi wa a'izni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini bagaimana kita ini memohon kepada Allah diberikan jalan keluar dan diberikan penolong. Biar Allah yang mengurusnya. Ya. Ini yang ke-6 itu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah membiasakan menolong saudara, yang ke-6-nya memang berdoa. Konsisten dalam berdoa. Al-A'raf ayat 180 Pak, sekalian. Al-A'raf ayat 180. Surah ke-7 ya. Al-A'raf ayat 180. Tapi kami solusinya Pak Ustaz. Urang teh seolah tes mentok kali ini ngadolnya. Tapi teu hasil-hasil. Yang tadi Maksudnya kumaha ge. Harus diganti doa tapi pola hidup meneladani Nabi Zakaria, meneladani Nabi Musa, meneladani para Nabi Allah. Nabi Zakaria itu berdoa tidak kurang dari 40 tahun baru diijabah. Kita mau eksamen dulu. tapi kadang-kadang kami kurang menjalankan dengan pola-pola anu tos standar gitu. Ya hasil mah kumaha solusi untuk hasil Ikhtiarnya yang harus dimaksimalkan. ya. Kalau berdoa, memang ini coba Al-A'raf 180 dulu ya. Al-A'raf 180. Al-A'raf Ya.
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi dan milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Begitu. S20 ini 80. 180. oh betul. Asmaul husna ini. Ya, walillahil asmaul husna. Coba baca kalimatnya. Walillahi dan milik Allah nama-nama yang baik. Ya. Fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah biha dengan nama-nama itu. Pada Diulang-ulang dan hasil begitu. tadi sebutkan Nabi Zakaria saja seorang nabi. Sobat. Doanya tidak kurang di surah Al-Anbiya surah Maryam itu 40 tahun. Baru hasil Bawah. dari budak. Nabi Musa ingin mengalahkan Fir'aun juga tidak kurang dari 40 tahun. Lama semua juga. Kadang-kadang Pak Haji Jainuddin sama Raskin cuma atas hasil, cuma ada lanjutan. Ada yang lebih cepat doanya diijabah. Siapa? Iblis. Ya ditata Raskin masalah. Paling cepat doanya dijawab baru. Iblis. Aku minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Aku kabulkan. Langsung. Jangan-jangan kita ini mirip Kita Pak Haji Jainuddin adalah anak Raskin wae. Musik Inggrisnya. daripada udah karena ini tempo hari disampaikan diskusi ya malaikat, wahai para malaikat, intoliku ila abdi, pergilah kalian temui hamba-hamba pasung ahli bala andoya, timpakan kepada mereka berbagai macam musibah dan bencana. Kenapa? Timbulkan asma'a syauq, karena aku rindu dengan dikirnya hamba-hamba. Jadi kalau kita berdoa ternyata belum dijawab, ternyata Allah rindu dengan doa. Maka ada ilustrasi yang sederhana meskipun tidak pas. Nah, seperti apa? Satu, kalau ada yang mengamen di rumah kita, kita segera kasih uang. Kita ini sulit membedakan entah sedekah, entah kusir, itu aja. Kusir. Kenapa sih yang kata doa? Oh, ini ijabah tuh bisa dokter. Udah tinggal 5 menit. Daripada nggak doa lagi sebenarnya melihat sih. Saya tahu. Kalau dikaitkan dengan salah satu ayat wa'atullaha wa rasulahu turhamun, turhamun itu termasuk doa yang dikabul. Bukan, ini salah satu deh. Gimana tadi ayatnya? Wa'atullaha wa rasulahu turhamun. Itu memberikan kepada Allah kesan. dan Rasul. Termasuk itu memang itu doa. Maksudnya gini, kalau kita ingin disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka saatnya kita harus menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Harus menjaga itu. Nah, karena disebutkan bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari kesulitan ini, maka bertaubat, kembali dulu kepada Allah, kembali itu tabayat dulu, sehingga ada tawabin, ada taibin dalam bahasa Arab itu. Ada yang datang di bolak-balik, ngaco datang dari, ngaco datang dari, Allah senang selama dia mau datang. Ada lagi kelompok orang diajak datang kepada Allah untuk melakukan akhirat. Terus ada kolotan seetik, terus ada bau kanan, terus ada panjang ukuran komputer kan ya. Nah, jadi agar kita
kita dirahmati oleh Allah. Jadi dirahmati itu artinya dicintai oleh Allah. Ya, rahmat itu artinya cinta kasih tanpa batas. Dari kata rahmatun, Pak, rahmatun itu ada yang menempati wajah fa'lanun namanya rahman, ada yang menempati wajah fa'ilun yaitu rahimun. Kalau fa'lanun rahmanun itu terjemah santernya anu mafarid nikmat agung sangat paling di dunia sangat di akhirat. Artinya Allah itu memiliki sifat rahman. Siapapun Allah kasih nikmat, ahli sholat, ahli maksiat, ahli sajadah, ahli haram jadah, kabeh diberi nikmat oleh Allah selama di dunia. Tapi Ar-Rahim itu hanya Allah ngasih nikmat kepada mereka yang taat saja. Maka disebut dengan Ar-Rahim itu lil tasbih. Kalau Rahman itu namanya lil mubalaghah. Itu bahasa santri, nikmat tanpa batas. Maka ini nikmat banyak dari sisi kuantitatif. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini apapun Allah kasih nikmat, kasih kesuksesan yang tidak terduga. Tapi nanti di akhirat itu pakai rohimun, hanya terbatas mereka yang taat. Makanya itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun, agar engkau diberikan nikmat di akhirat. Mau nyelang jadi upami orang berdoa mutlak karena taubatan aslakan. Orang tengah rasa gaduh kritis gitu. Gini, Mutlak karena tadi kada dilapakan untuk mentah neta karena menurut larinya untuk melancarkan karena ini keserna no ngadoa dia lafal kemarin kita didiskusikan ke masjid tadi dia lancar secara lafalan tapi ternyata tengah diungkapkan apa tak aku apa doa itu bahasa hati. Berdoa dengan membaca doa dua hal yang berbeda. Ya, berdoa dan membaca doa dua hal yang berbeda. Kalau berdoa itu pakai bahasa hati, ya. Kalau membaca doa itu membaca teks. Maka tahapan levelnya orang berdoa dengan doa lafadznya yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran itu jauh lebih baik. Syaratnya paham apa yang doa. Yang kedua, doa yang dibuatkan oleh Rasulullah, hadis seperti Allahumma ja'alni syakuran. Bagaimana kita ingin memohon kepada Allah diberikan jalan keluar dan diberikan penolong, biar Allah yang mengurusnya. Ya. Ini yang ke-6 itu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah membiasakan membawa saudara, yang ke-6 memang berdoa. Konsisten dalam berdoa. Al-A'raf ayat 180 Pak, sekalian. Al-A'raf ayat 180. Surah ke-7 ya. Al-A'raf ayat 180. tapi punya solusi nah Pak Ustaz orang teh seolah atas mentok tadi yang ada tapi hasil Yang masih masih nak kuat harus diganti doa tapi pola hidup meneladani Nabi Zakaria, meneladani Nabi Musa, meneladani
Kita mau ngerekam itu. Tapi kadang-kadang menurut kami kurang menjalankan dengan pola-pola anu tos standar gitu. Ya hasil mah itu mah solusi untuk hasil Ikhtiarnya yang harus dimaksimalkan. Ya. Kalau berdoa, memang ini coba Al-A'raf 90 dulu ya. Al-A'raf 180. al-aqrab Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi dan milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Begitu. 20 ya al-aqrab 180. oh itu Asmaul Husna ini. Ya, walillahil asmaul husna. Coba baca kalimatnya. Walillahi dan milik Allah nama-nama yang baik. Ya. Fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah biha dengan nama-nama itu. Pada Diulang-ulang dan hasil begitu ya. tadi sebutkan Nabi Zakaria saja seorang nabi, Sobat. doanya tidak kurang dari di surah Al-Anbiya, surah Maryam itu 40 tahun. Baru hasil dari budak. Nabi Musa ingin mengalahkan Fir'aun juga tidak kurang dari 40 tahun. Lama sepuluh juga. Kadang-kadang Pak Haji Jainudin sama Raskin wae. Cuma atas hasil. Cuma ada lanjutan. Ada yang lebih cepat doanya diijabah. Siapa? Iblis. Iya ditata Raskin masalah. Paling cepat doanya dijawab baru. Iblis. Aku minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Aku kabulkan. Langsung. Jangan-jangan gitu ini. Kita Pak Haji Jainudin adalah anak Raskin wae. Musik Inggris ya. Daripada udah karena gini. Tempo hari disampaikan diskusi ya malaikat, wahai para malaikat, intoliku ila abdi, pergilah kalian temui hamba-hamba, fasubu alaihi bala andoya, timpakan kepada mereka berbagai macam musibah dan bencana. Kenapa? Timbulkan asma'a syauq, karena aku rindu dengan zikirnya hamba-hamba. Jadi kalau kita berdoa ternyata belum dijawab, ternyata Allah rindu dengan doa. Maka ada ilustrasi yang sederhana meskipun tidak pas. Nah, seperti apa? Satu, kalau ada yang mengamen di rumah kita, kita segera kasih uang. Kita ini sulit membedakan entah sedekah, entah kusir. Itu aja. Kusir. Kenapa sih yang kata doa? Oh, ini ijabah tuh bisa dokter. Udah tinggal di mana? Daripada kata doa yang cuma yang lihat sih. Saya tahu. Kalau bukan dengan salah satu ayat wa'atullah wa itu namun Tuhan ini termasuk doa agama kita Bukan, ini salah satu deh. Gimana tadi ayatnya? wa'atullah wa rasulah Tuhan Itu memberikan kepada Allah kepada dan Rasul. termasuk itu memang itu doa. Maksudnya gini,
Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka saatnya kita harus menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Menjaga. Nah, karena disebutkan bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari kesulitan ini, maka bertobat, kembali dulu kepada Allah. Kembali itu tabayun dulu, sehingga ada tawabin, ada talibin dalam bahasa Arab itu. Ada yang datang di bolak-balik, ngaco datang dari, ngaco datang dari. Allah senang selama dia mau datang. Ada lagi kelompok orang diajak datang kepada Allah untuk melakukan akhirat. Itu ada kolotan seetik. Terus ada bau tanah. Itu lah banyak orang bertekan ya. Nah, jadi agar kita dirahmati oleh Allah. Jadi dirahmati itu artinya dicintai oleh Allah. Ya, rahmat itu artinya cinta kasih tanpa batas. Dari kata rahmatun, Pak, rahmatun itu ada yang menempati wajan fa'lanun namanya Rahman, ada yang menempati wajan fa'ilun yaitu Rahimun. Kalau fa'lanun, Rahmanun itu terjemah sangganya anu maparin nikmat agung sangat paling di dunia sangat di akhirat. Artinya Allah itu memiliki sifat Rahman. Siapapun Allah kasih nikmat, ahli sholat, ahli maksiat, ahli sajadah, ahli haram jadah, kabeh diberi nikmat oleh Allah selama di dunia. Tapi Ar-Rahim itu hanya Allah ngasih nikmat kepada mereka yang taat saja. Maka disebut dengan Ar-Rahim itu lil tasbih. Kalau Rahman itu namanya lil mubalaghah. Itu bahasa santri, nikmat tanpa batas. Maka ini nikmat banyak dari sisi kuantitatif. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini apapun Allah kasih nikmat, kasih kesuksesan yang tidak terduga. Tapi nanti di akhirat itu pakai Rahimun, hanya terbatas mereka yang taat. Makanya itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun, agar engkau diberikan nikmat di akhirat. Mau nyelang jadi upami orang berdoa mutlak lah taubatan surga. Orang tengah rasa gaduh kritis gitu. Gini, Mutlak karena tadi kada dilaporkan untuk mentah neta karena menurut lagi untuk melancarkan karena terserah doa dia lafal itu didiskusikan dengan Pak tadi dia lancar secara lafalan tapi ternyata tengah udah diungkapkan apa tak aku apa doa itu bahasa hati. Berdoa dengan membaca doa dua hal yang berbeda. Ya, berdoa dan membaca doa dua hal yang berbeda. Kalau berdoa pakai bahasa hati, ya. Kalau membaca doa itu membaca teks. Maka tahapan levelnya orang berdoa dengan doa lafadznya yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran itu jauh lebih baik. Syaratnya paham apa yang doa. Yang kedua, doa yang dibuatkan oleh Rasulullah, hadis seperti Allahumma ja'alni syakuran sagiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Jadikan aku ya Allah orang yang sabar. Jadikanlah aku ya Allah dalam pandanganku diriku ini orang kecil, dan jadikan aku ini dalam pandangan orang banyak orang besar. Gitu. Nah, itu yang dianjurkan, itu lafaz Nabi, itu hadis Nabi. Kemudian terapal, ya Allah, pakailah bahasa hati.
umpama imam sholat, dia mau ngapal cangkem jadi masalah. Pada dia tidak ngerti namun dibacakan, tapi apal cangkem gitu. Terjadi masalah. Sebab yang dianjurkan itu Nabi itu sholatnya dan berdoanya. Tapi yang penting bagi diri kita memahami makna doa kita. Makna keseluruhannya, bukan arti perkata. Bukan arti perkata. Maka oleh karena itu sederhana sebetulnya berdoa itu. Satu saja, mohon ampun kepada Allah. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, jangankan kita minta. Tanpa diminta pun Allah berikan. Itu persoalannya. Yang sederhana banyakannya Nabi mengajarkan kepada kita. Rasul pun yang sudah mendapat tiket surga, surga sudah di tangan, istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Kita surga cantik kali, kunci can boga, istighfar tara, atau jauh. Bosan dengan apa keyakinan kita bahwa doa itu akan diterima, selalu diterima lah gitu. Bolehkah kita merujuk ke surat Al-Ikhlas itu? Boleh Pak. Semua doa akan diijabah oleh Allah tanpa kecuali. Hanya caranya ada 3 kemungkinan. Satu ada yang cash, yang kedua ada yang dikredit, yang ketiga di deposito. Di deposito Pak nanti di akhirat. Mulai pendingnya. Mulai pending, semuanya diijabah. Ini janji Allah. Yang cash mah iblisnya banyak. Ada yang cash, ada yang kredit, ada yang di deposito. Terserah. Karena yang Maha tahu yang terbaik bagi hambanya adalah. Tapi ingat pesan Al-Quran dan Rasul. Orang yang tidak mau berdoa melebihi iblis. Iblis aja berdoa. Iblis aja berdoa. Jadi kalau jelema alim ngadoa ngalewihan iblis. Bagaimana Pak Haji tadi serang Pak Jae, Haji Jae udah narasin banyak. Ini saya dulu lah ini jam sekolah ya bagi-bagi sampai 7 dulu ya. Ayo udah selesai lah. Konsisten dalam berdoa. Akhirnya adalah tawakal Allah. Faida ajabta fatawakal Allah. Di At-Tolak juga itu ayat berapa ya? At-Tolak ayat 4 Pak. Dan setelah konsisten berdoa, konsisten berzikir, ujungnya apa? Faida ajabta fatawakal Allah. Kemudian bertawakal. Dan orang yang berdoa tidak akan pernah kecewa. Ujung kegiatan saat kegiatan kerja dan lain-lain. Anu praktis tadi doa teh ada nabi mohon ampun sekapu misalnya astagfirullahaladzim. Cekak. Maka kalau habis selesai acara segala macam itu diajar oleh Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Astagfirullah wa atubu ilaik. Jadi gini, kenapa kita harus mohon ampun kepada Allah? Sederhana jawaban sudah disampaikan, supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Itu di Quran surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. Jadi supaya kita tidak punya masalah. Urang dosa naon loba pisan dosa geus tong ditanyakeun ka Gusti Allah bisa ditingalikeun kabeh ripuh. Ya. Tadi ayat disampaikan oleh sepuh atiullah wa ati. Ketaatan apa yang kita lakukan kepada Allah selama ini? Banyak pelanggarnya. Ya, banyak pelanggar. Apalagi kepada Rasul. Loba pisan ngalanggar. Ya. Sehingga para ulama memberikan keteladanan. Kita berusaha memaksimalkan amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Mutlak. Jadi banyak kisahnya. Pertama Abdullah bin Jahaz dalam perang.
dia ingin menunjukkan kebanggaan kepada Allah sampai minta dalam doanya, minta dia syahid, biar mata dan telinganya, hidung dan telinganya terpotong, untuk menunjukkan bahwa dia telah berjuang di jalan Allah. Ada yang meminta, ya Allah jangan kembalikan aku kepada keluargaku, saking inginnya syahid. Bilal, spesialisnya amalannya kontinunya sholat sunnah, syukur wudu, itu diamalkan. Sahabat Abdullah bin Umar, teman sahabat Abdullah bin Umar, dia menjaga untuk tidak iri hati terhadap siapapun, ahli surga, bahkan Rasul sering mengungkap. Kira-kira amalan istimewa kita itu apa? Ya. Ada para ulama ini tidak banyak yang dilakukan, tapi selalu memuliakan tamunya. Itu aja. Ketika wafat, apa yang terjadi? Disaksikan. Kenapa jenazah ini begitu harumnya luar biasa? Apa kata keluarganya? Senang setiap saat siapapun yang datang ke rumahnya, dia menjaga, dia memperlakukannya sebagai tamu, siapapun. Itu keistimewaan yang diperlihatkan di dunia. Jadi di samping amal-amal yang lain, Nabi menyebutkan khairul amal, afdolul amal, adwamuha wa in qala. Amal yang paling utama, amal yang paling dicintai oleh Allah, yang sedikit tapi kontinu. Itu yang ya. Itu setelah dilakukan semua, Fa'ida ajabta fatawakkal. Jadi setelah menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan segala perangkatnya, Allah yang. Tapi amal yang tidak ria. Ya, ria itu soal hati. Hatinya. Apalagi hari ini di era digitalisasi, semuanya terpublish. Ya. Ini soal. Ayun. Itu persoalan. Ayun. Ini soal hati. Sekarang ini ada di wilayah Damasin ya. banyak itu kalau ngasih sama di instansi secara bertanya, saya kebingung tadi. Saya harus hadir di rumah Kapolda, di rumah ini, kegiatan ini. Saya menunjukkan saya datang, saya potong ulah ada soal. Bisik disebut datang. Itu tuntut, selama itu tuntutan kedinasan dan itu hanya dikirim kepada yang bersangkutan. Tapi lalu dipilih ditampilkan di medsos, di podcast, itu lain lagi ceritanya. Kejadian Pak Haji Rosid keluar tina grup. Jadi sekarang ini memang itu soal hati. Iya, dan itu bahkan bisa menjadi tuntutan sekarang, keharusan agar tidak menjadi fitnah. Ya, sekarang ini sehingga kita agak sulit, sangat tipis ini. Iya betul. Ya, bahkan ada yang lebih parah, digawe itu dipoto ya bungkus. Betul. Bisi. Problemnya itu Pak, ini Bisa. ayah dapat aja loh pada, ini problem ini. Ini saja barangkali Pak ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.